Pernahkah kamu merasa yakin dengan sebuah keputusan, tapi beberapa jam kemudian kamu justru mempertanyakannya sendiri? Kamu mungkin baru saja memilih pekerjaan, pasangan, atau bahkan hanya menu makan siang. Saat itu kamu merasa pasti, tapi entah kenapa sekarang terasa ragu. Kita sering berpikir bahwa keputusan pertama adalah refleksi terbaik dari intuisi kita. Tapi apakah itu benar? Ilmu pengetahuan justru menunjukkan hal yang mengejutkan. Keputusan pertama sering bukan yang terbaik, tapi yang tercepat untuk menenangkan otak kita. Dalam video ini, kita akan masuk ke dunia psikologi dan sains keputusan untuk memahami mengapa otak kita lebih suka merasa lega daripada menjadi benar. Kita akan membahas teori yang menjelaskan ini dengan tajam, the tension reduction theory. Dan setelah kamu memahaminya, kamu mungkin akan mulai melihat setiap keputusanmu dari hal kecil hingga besar dengan cara yang sama sekali baru. Jadi, mari kita telusuri mengapa pilihan pertama kita seringkali bukan pilihan terbaik. Bersiaplah, karena jawaban ini bukan hanya soal logika, tapi juga tentang bagaimana otakmu mencoba menenangkan dirimu sendiri. Selamat datang di perjalanan memahami keputusan dan ketegangan tersembunyi di baliknya. Mengapa otak kita memburu kepastian? Dalam ribuan tahun evolusi, manusia hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Setiap detik bisa berarti hidup atau mati. Di masa itu, otak yang mampu bereaksi cepat memiliki peluang bertahan lebih besar daripada otak yang terlalu lama berpikir. Kita menyebut mekanisme ini sebagai instinctive decision making atau sistem pengambilan keputusan cepat. Seiring waktu, sistem ini diwariskan hingga kini. Namun, masalahnya, dunia modern tidak lagi sekadar tentang bertahan hidup. Sekarang, kita memilih antara investasi, karier, relasi, dan identitas. Hal-hal kompleks yang tidak punya jawaban hitam putih. Namun, otak kita tetap menggunakan sistem lama, cepat, intuitif, dan penuh bias. Peneliti seperti Daniel Kahneman menyebut ini sistem 1, mekanisme cepat, emosional, dan sering salah. Sedangkan sistem 2, lambat dan analitis, lebih jarang kita gunakan karena butuh energi dan waktu lebih besar. Ketika dua sistem ini bentrok, hasilnya bisa fatal. Kita memilih bukan karena benar, tapi karena ingin segera lega. Dan disinilah akar dari teori yang akan kita bahas muncul. Bahwa keputusan cepat sering hanyalah upaya otak untuk meredakan tekanan yang ia ciptakan sendiri. Saat pikiran takut salah, setiap kali kita dihadapkan pada pilihan penting, bahkan yang tampak sepele, otak kita mulai menciptakan sesuatu yang tidak terlihat, ketegangan psikologis. Ketegangan ini muncul karena dua kekuatan yang saling bertarung, keinginan untuk membuat keputusan terbaik dan rasa takut akan penyesalan jika salah. Dalam dunia psikologi, ini dikenal sebagai decisional conflict. Kondisi di mana pikiran kita tersiksa oleh terlalu banyak kemungkinan hasil. Otak manusia sangat tidak nyaman berada dalam ketidakpastian. Ia mempersepsikan ketidaktahuan bukan sekadar kebingungan, tapi ancaman terhadap kestabilan emosional. Peneliti menemukan bahwa ketika kita menunda keputusan, aktivitas di bagian otak yang memproses stres meningkat, khususnya di amigdala dan anterior cingulate cortex. Semakin lama kita menimbang, semakin tinggi ketegangan internal yang kita rasakan, seperti pegas yang ditekan semakin kuat. Dan pada titik tertentu, otak kita tidak tahan lagi. Ia ingin membebaskan diri dari ketegangan itu. Dengan cara paling sederhana, membuat keputusan apapun. Inilah paradoksnya. Keputusan cepat sering memberi rasa lega. Padahal, rasa lega itu bukan karena keputusan yang benar, tetapi karena ketegangan telah hilang. Sensasi lega ini sangat kuat. Otak bahkan mengasosiasikannya dengan reward, menstimulasi dopamin,
seolah-olah kita baru saja memenangkan sesuatu. Tapi pada kenyataannya, rasa lega itu hanyalah hadiah palsu dari otak, tanda bahwa ia telah berhasil kabur dari ketidakpastian, bukan tanda bahwa kita telah membuat keputusan terbaik. Mengapa kita memilih untuk merasa lega bukan benar? Pada tahun 1977, dua psikolog Irving Janis dan Leon Mann memperkenalkan teori yang kini menjadi dasar banyak riset pengambilan keputusan, Tension Reduction Theory. Teori ini berangkat dari pengamatan sederhana namun tajam. Setiap kali kita harus memilih di antara dua hal penting, kita mengalami ketegangan emosional yang nyata. Ketegangan itu bukan hanya rasa cemas biasa. Ia adalah dorongan fisiologis yang memengaruhi seluruh tubuh. Jantung berdebar, tangan berkeringat, otot menegang. Menurut Janis dan Mann, otak berusaha mengatasi ketegangan itu dengan satu strategi dominan, mengambil keputusan secepat mungkin untuk menenangkan diri. Namun, ada jebakan besar di sini. Otak tidak membedakan antara keputusan yang benar dan keputusan yang menenangkan. Ia hanya mencari penurunan tegangan. Itulah sebabnya banyak keputusan impulsif terasa memuaskan di awal, tetapi berujung pada penyesalan jangka panjang. Secara visual, teori ini dapat digambarkan dengan kurva sederhana. Ketegangan meningkat sebelum keputusan, lalu turun drastis setelah keputusan diambil. Terlepas dari kualitas keputusan itu sendiri, bagi otak, kelegaan itu adalah hadiah. Tapi bagi logika, itu bisa menjadi awal dari kesalahan yang berulang. Janis dan Mann menyebut fenomena ini sebagai bentuk defensive avoidance, yaitu menghindari ketidaknyamanan emosional dengan cara mempercepat keputusan. Dan disinilah ironi terbesar teori ini. Semakin penting sebuah keputusan, semakin besar pula ketegangannya, dan semakin kuat dorongan untuk segera mengakhirinya, bahkan jika itu berarti memilih salah. Bukti ilmiah di balik keputusan cepat. Untuk memahami bagaimana ketegangan mendorong kita membuat keputusan cepat, para ilmuwan mulai melakukan serangkaian eksperimen yang terukur dan mengejutkan hasilnya. Salah satu eksperimen paling terkenal dilakukan oleh Janis dan Mann sendiri. Mereka meminta partisipan memilih antara dua skenario sulit, masing-masing dengan risiko yang tidak pasti. Semakin lama partisipan menimbang, semakin terlihat peningkatan ketegangan fisiologis mereka. Jantung berdetak lebih cepat, pupil melebar, dan respon galvanik kulit meningkat. Menariknya, begitu mereka akhirnya mengambil keputusan, bahkan keputusan yang buruk, semua indikator stres itu langsung menurun. Fenomena ini mengonfirmasi inti teori pereda ketegangan, bahwa keputusan sering dibuat bukan karena keyakinan, melainkan demi meredakan tekanan internal. Eksperimen lain dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa ketika tekanan waktu ditambahkan, ketegangan meningkat secara eksponensial dan kualitas keputusan menurun drastis. Ini berarti bahwa deadline atau waktu yang terbatas bukan hanya membuat kita bekerja lebih cepat, tetapi juga membuat otak kita berkompromi dengan kualitas berpikirnya. Para peneliti kemudian mengulangi percobaan dengan memberikan waktu ekstra dan latihan relaksasi sebelum pengambilan keputusan. Hasilnya luar biasa. Kualitas keputusan meningkat hingga 40%. Hasil-hasil ini memperkuat gagasan bahwa ketegangan bukan sekadar efek samping dari berpikir, melainkan faktor utama yang membentuk bagaimana kita berpikir. Dan di dunia nyata, efek ini terasa setiap hari. Dari investor yang panik menjual saham saat pasar turun, hingga siswa yang asal menjawab karena takut waktu ujian habis. Semua hanya untuk satu hal, meredakan ketegangan secepat mungkin.
ketika otak kita dimanipulasi untuk memilih cepat. Di dunia modern, ketegangan psikologis bukan lagi muncul secara alami. Ia diciptakan. Banyak sistem digital dirancang untuk memicu stres halus agar kita segera mengambil keputusan. Desainer aplikasi dan platform tahu bahwa manusia membenci ketidakpastian, maka mereka menciptakan antarmuka yang memberi sensasi ketegangan ringan. Stok hampir habis, diskon berakhir dalam 2 menit, atau orang lain sedang melihat produk ini. Ini bukan kebetulan, ini strategi psikologis yang memanfaatkan mekanisme tension reduction untuk mendorong keputusan impulsif. Dalam konteks ekonomi, bias ketegangan ini menciptakan perilaku konsumen yang reaktif. Orang membeli bukan karena butuh, tapi karena ingin segera menghilangkan rasa tidak nyaman saat menunda. Di pasar saham, mekanisme yang sama membuat investor panik menjual aset begitu grafik turun, bukan karena analisis, tapi karena tekanan emosional. Politik juga tak luput. Kampanye sering menggunakan ketakutan, urgensi, dan pesan berulang untuk menimbulkan rasa genting, mendorong publik memilih cepat tanpa berpikir panjang. Media sosial memperkuat efek ini lewat infinite scroll dan notifikasi yang dirancang untuk menjaga otak tetap tegang. Terus mencari kepastian sosial lewat likes dan komentar. Ironisnya, di tengah semua pilihan dan informasi, kita justru semakin kehilangan kemampuan untuk menunda. Dunia yang cepat ini menuntut kepastian instan, sementara otak kita belum berevolusi untuk menanganinya. Akibatnya, bias ketegangan bukan hanya masalah pribadi, tapi masalah sistemik. Ia memengaruhi cara kita berbelanja, berpikir, memilih pemimpin, bahkan bagaimana kita memandang diri sendiri. Dan di balik semua itu, ada satu pola yang selalu sama. Setiap sistem modern yang membuatmu terburu-buru sebenarnya sedang memanfaatkan satu hal sederhana: ketidaksukaan otakmu terhadap ketegangan. Saat otak memanipulasi diri sendiri agar merasa tenang. Ketika kita merasa cemas sebelum mengambil keputusan, tubuh sebenarnya sedang menjalankan sebuah mekanisme biologis yang kompleks. Ketegangan bukan hanya pikiran, ia adalah reaksi kimia. Saat kita menghadapi pilihan sulit, otak segera mengaktifkan amigdala, pusat kendali emosi yang memicu respons stres. Sebagai respons, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin, membuat jantung berdetak cepat dan perhatian kita mengerucut ke satu hal: mengurangi ketegangan secepat mungkin. Namun, di saat yang sama, sistem dopamin juga ikut aktif. Dopamin, hormon yang memberi rasa hadiah, akan muncul begitu keputusan dibuat, seolah mengatakan, "Kerja bagus, kamu sudah bertindak." Artinya, keputusan cepat yang menenangkan sebenarnya adalah bentuk self-soothing biokimia. Otak menipu dirinya sendiri dengan memberi hadiah agar berhenti merasa tegang. Inilah alasan mengapa kita sering merasa lega setelah memutuskan sesuatu, meskipun dalam hati tahu keputusan itu belum tentu benar. Fenomena ini mirip seperti menekan tombol snooze pada alarm. Kita tahu masalahnya belum selesai, tapi tubuh merasa cukup nyaman untuk berhenti berjuang sejenak. Dalam konteks biologis, the tension reduction theory bukan hanya teori psikologis. Ia juga merupakan strategi homeostasis. Otak selalu berusaha menjaga keseimbangan internal, bahkan jika itu berarti mengorbankan rasionalitas. Dan karena sistem ini sangat otomatis, kita jarang menyadari kapan tubuh mulai memanipulasi persepsi kita sendiri. Kita hanya merasa sudah mantap, padahal yang benar terjadi adalah ketegangan telah ditutup sementara. Inilah paradoks biologis manusia. Kita diciptakan bukan untuk membuat keputusan terbaik, tetapi untuk menjaga diri tetap stabil. Tubuh memilih kedamaian kimiawi, bahkan jika itu berarti salah langkah logis. Bagaimana menghindari perangkap pereda ketegangan?
Jika ketegangan adalah bagian alami dari proses berpikir, maka cara terbaik bukanlah menghapusnya, tapi mengendalikannya. Ilmuwan perilaku menyebut pendekatan ini sebagai cognitive regulation, kemampuan sadar untuk mengamati pikiran sendiri sebelum bertindak. Langkah pertama disebut metacognitive pause. Berhenti sejenak untuk mengenali perasaan tegang, bukan langsung bereaksi terhadapnya. Dalam momen jeda itu, korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk penilaian logis, punya waktu untuk mengambil alih dari amigdala. Latihan sederhana seperti menarik napas dalam selama 5 detik dan menghitung mundur bisa menurunkan level kortisol secara signifikan. Teknik kedua disebut decision reframing. Alih-alih bertanya, "Apa keputusan terbaik?" Kita ubah pertanyaannya menjadi, "Apa yang membuatku ingin segera memutuskan sekarang?" Dengan menggeser fokus dari isi keputusan ke proses emosional di baliknya, kita memutus siklus tension reduction yang biasanya otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang rutin melakukan latihan deliberate delay, menunda keputusan selama beberapa menit saja, cenderung membuat keputusan lebih konsisten dan rasional. Langkah ketiga adalah environmental reframing. Menciptakan lingkungan yang tidak menambah ketegangan, misalnya dengan mengurangi notifikasi digital, menata ruang kerja, atau menulis keputusan di kertas, bukan di layar. Ketika kita belajar untuk mengelola ketegangan, bukan melarikan diri darinya, keputusan kita menjadi lebih jernih, bukan karena tekanan hilang, tapi karena kita telah belajar berdamai dengannya. Saat kelompok dan masyarakat juga takut salah. Ketegangan tidak hanya terjadi di dalam kepala individu. Dalam skala besar, ia juga hidup di dalam kelompok, organisasi, bahkan seluruh masyarakat. Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut group tension dynamics, tekanan emosional yang muncul ketika kelompok menghadapi pilihan yang kompleks. Ketika sebuah tim harus membuat keputusan penting, misalnya di dunia bisnis atau politik, mereka sering berhadapan dengan dilema. Apakah mencari keputusan terbaik atau keputusan tercepat yang bisa diterima semua pihak? Hal ini melahirkan fenomena yang disebut groupthink. Kecenderungan kelompok untuk menyetujui keputusan tanpa pertimbangan kritis demi menjaga harmoni dan mengurangi ketegangan sosial. Dalam eksperimen klasik Irving Janis, tim yang terjebak groupthink cenderung mengabaikan informasi yang bertentangan dan memilih jalan aman, bukan jalan benar. Fenomena ini menjelaskan banyak tragedi keputusan besar dalam sejarah, dari kegagalan strategi militer, krisis ekonomi, hingga skandal korporasi. Semuanya berawal dari keinginan kolektif untuk segera merasa lega bersama. Secara biologis, efeknya mirip seperti pada individu. Dalam kelompok, dopamin sosial dilepaskan saat kesepakatan tercapai, bukan karena kesepakatan itu benar, tapi karena konflik internal berhenti. Artinya, bahkan di level organisasi, tension reduction theory tetap berlaku. Sistem sosial pun ingin menenangkan diri lebih cepat daripada mencari kebenaran yang rumit. Itulah sebabnya keputusan kelompok sering tampak logis di luar, tapi sebenarnya emosional di dalam. Mereka memilih yang bisa diterima bersama, bukan yang paling masuk akal. Menyadari hal ini penting, karena masyarakat modern dibangun di atas keputusan kolektif. Dan jika seluruh sistem kita bekerja dengan prinsip reda ketegangan, maka tantangan terbesar manusia bukan hanya berpikir lebih baik, tapi berpikir lebih berani di tengah tekanan sosial. Mengapa otak kita didesain untuk tenang bukan benar? Sejak awal sejarah manusia, keputusan bukan soal akurasi, tapi soal bertahan hidup. Di zaman purba, salah menilai bahaya bisa berakhir dengan kematian. Sementara, salah menilai peluang hanya berarti kehilangan kesempatan.
otak kita pun berevolusi untuk memprioritaskan reaksi cepat dibanding analisis mendalam. Keputusan instingtif lebih berguna bagi nenek moyang kita daripada refleksi panjang. Inilah akar biologis tension reduction theory. Di masa lalu, ketegangan bukan tanda berpikir, tapi tanda bahaya. Tubuh ingin segera menghapusnya agar bisa bertindak tanpa ragu. Ketika keputusan cepat menyelamatkan nyawa, otak belajar bahwa merasa lega sama dengan aman. Pola itu bertahan hingga kini, meski lingkungan kita sudah jauh berbeda. Masalahnya, dunia modern tidak lagi penuh predator, melainkan penuh ambiguitas. Namun, otak masih menggunakan mesin keputusan kuno yang sama, menolak ketegangan seperti menolak ancaman fisik. Hal ini menjelaskan mengapa kita cepat bosan pada ketidakpastian, cepat panik dalam ambiguitas, dan cepat merasa puas dengan jawaban pertama yang muncul. Evolusi membentuk kita untuk bertahan, bukan menyelidiki. Namun, paradoksnya, kemajuan peradaban justru bergantung pada kemampuan melawan naluri ini, menahan ketegangan demi mencari pemahaman yang lebih dalam. Sejarah sains sendiri adalah catatan panjang manusia yang berani tidak segera merasa lega. Newton, Darwin, Einstein, mereka semua menolak kepuasan cepat, memilih ketidaknyamanan demi kejelasan. Dalam konteks evolusi kognitif, mungkin manusia masa depan bukan yang paling cepat mengambil keputusan, tapi yang paling sabar menghadapi ketegangan. Dan jika benar begitu, maka kemampuan untuk menunda kepuasan bukan sekadar keterampilan, ia adalah bentuk tertinggi dari evolusi kesadaran. Evolusi terakhir manusia. Di setiap momen kita memilih, ada dua kekuatan yang saling bertarung di dalam diri. Kebutuhan untuk merasa lega dan dorongan untuk mencari kebenaran. Selama ribuan tahun, manusia bertahan karena mengikuti ketenangan. Namun kini, di dunia yang kompleks dan penuh informasi, rasa lega bukan lagi indikator keselamatan, melainkan sinyal yang harus dipertanyakan. Ilmu pengetahuan memberi kita kemampuan untuk memisahkan dua hal itu, membedakan antara keputusan yang benar dan keputusan yang hanya terasa benar. Otak modern kita memiliki alat untuk melampaui biologi kuno, refleksi, kesadaran diri, dan kemampuan untuk menunda rasa puas demi pemahaman lebih dalam. Mungkin inilah bentuk baru evolusi. Bukan perubahan genetik, tapi perubahan cara berpikir. Dari organisme yang ingin menghindari ketegangan, menjadi spesies yang berani tinggal di dalamnya. Karena setiap ketegangan yang kita rasakan sebelum mengambil keputusan bukanlah musuh. Itu adalah tanda bahwa otak sedang bekerja di batas tertingginya. Di titik itu, kita bukan lagi korban dari sistem dopamin dan kortisol yang menipu kenyamanan. Kita menjadi pengamat, penulis, dan sutradara dari pikiran kita sendiri. Dan mungkin, keputusan terbaik bukanlah yang paling cepat, bukan pula yang paling membuat kita merasa tenang, tapi yang membuat kita tumbuh. Manusia modern akan dikenal bukan karena teknologi yang ia ciptakan, tapi karena kesadarannya dalam memilih. Dalam setiap pilihan kecil, kita sedang menulis ulang cara otak manusia bekerja. Dan ketika kita belajar menghadapi ketegangan tanpa melarikan diri darinya, disitulah sains bertemu dengan kebijaksanaan. Dan evolusi akhirnya mencapai bentuk tertingginya, manusia yang sadar akan pikirannya sendiri.